Halo, Yang halo. Pak kedengeran. Kecil nggak ya suaranya? Enggak sih, tapi agak kecil sedikit, Pak. Bentar ya. Kalau sekarang lebih better nggak ya? Halo, halo, halo. Kok hilang? Halo, halo. Iya, Pak. Ini lebih jelas nggak ya? Iya, Pak. Lebih, Pak. Oke. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Oke, bentar. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai Human Resource Security ya. HR security. Kemarin kita udah ngomong infrastruktur ya, kita ngomong fisikal, bagaimana memprotek, bagaimana menjaga sebuah fisikal itu adalah hal yang penting, mulai dari parameternya, ke pintu masuk dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas ke HR-nya gitu ya. Gimana dari sebelumnya pun saya sudah selalu mention HR ini adalah apa? Orang ya. Orang itu adalah aset ya. Oke. Nge-freeze ya. Iya. Kenapa dia nge-freeze? Screen share saya sudah ya, screen sharing saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Udah ya. Saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini komputernya suka nge-freeze ya. Soundnya juga hilang. Mungkin komputer lelah ya. Oke. UTS saya sudah koreksi semua, rata-rata harusnya sih oke ya. Cuman beberapa ada yang jawabnya kurang pas menurut saya. Terutama dari yang CIA, confidentiality, integrity, confidentiality, sama si availability. Kalau kita ngomongin dari semua case yang ada, sebenarnya CIA-nya tetap ada gitu ya, nggak semuanya ada yang cuma jawab integrity-nya saja, jawabannya enggak. Ada yang jawab cuma confidentiality-nya saja, jawabannya enggak ya, jawabannya availability-nya pun ada kemungkinan bisa kepenetrasi. Sebagai contoh, coba ya saya ambil contoh case-nya yang dari yang kemarin UTS. Dia kan ada SQL injection, ada product searching fitur ya, coba ya. Ini saya bikin satu slide deh sebelum ini. Oke, kemarin disuruh pilih 3 gitu ya. SQL injection, reflect cross-site scripting, ya, cookie stealing, OTP bypass dari forgot password, ya, account lock mechanism bypass di login page, ya. Terus cross-site request for forgery attainment feature. Jawabannya masing-masing bisa menyebabkan availability-nya problem nggak? Bisa, teman-teman ya. Dalam arti gini. Contoh kalau kalian ngomong SQL, banyak yang ngomong SQL. Oke ya, beberapa udah bener. Kita ngomong integrity-nya bisa bermasalah, iya. Kita ngomong confidentiality-nya bisa bermasalah, betul. Available-nya bisa nggak? Bisa. Kalau dia bisa melakukan SQL injection, kadang-kadang dia bisa melakukan delete. Bisa jadi, dia dalam beberapa udah ada mention
availability-nya juga akan ada bisa bermasalah di mana dia bisa menyebabkan downtime, datanya hilang sehingga availability-nya berproblem. Itu beberapa mention. Tapi beberapa boleh saya bilang setengahnya jawab lagi cuman 2 availability nggak di-mention gitu ya. Jadi kurang pas gitu ya. Terus kalau kita ngomongin OTP bypass or forgot password feature ya. Bisa aja dia akhirnya di brute force, kita ngomong confidentiality-nya sama integration-nya kena. Ya. Availability-nya gimana? Ketika dia di brute force, yang kena akunnya admin. Akun adminnya melakukan sesuatu hal yang lain, akhirnya apa? Availability juga kena. Ya kan? Dan juga begitu juga dengan cross scripting, cookie stealing, itu mirip-mirip ya. Payment feature apalagi, kita ngomong payment feature-nya kena forgery, kena routing. Availability-nya kena nggak? Kena. Ya teman-teman. Jadi kita kalau ngomong security, view-nya itu boleh dibilang luas ya, nggak hanya jangan scope kecil, tapi harus kita lihat perspektif secara keseluruhan. Secara kita kalau kita ngomong secara security, kita harus bisa ngelihat security itu jauh lebih besar dari apa yang kita lihat. Makanya kita dari computer security itu sama seperti programmer atau software engineer zaman sekarang ya. Kita nggak bisa bilang lagi ilmu kita cukup, nggak bisa. Kita harus terus improve, kita harus terus sharing knowledge, kita harus terus sharing teamwork together karena kadang nggak bisa tim security itu sendirian ngelihat, nggak bisa. Tim security itu minimal 2-3 orang lebih. Kenapa? Harus saling backing ya. Dan dia harus duduk bareng sama siapa? Sama orang infrastruktur, sama programmer gitu. Nggak bisa dia cuman, oh saya paling pinter, nggak ada ya. Apalagi di dunia agile zaman sekarang itu nggak ada namanya paling pinter, nggak ada ya. Karena semua orang pasti punya kelebihan masing-masing. Nah ini yang paling sering common ada kurang. Terus yang kedua apa? Yang kedua paling sering common ada kurang adalah ketika disuruh menjelaskan risk acceptance, risk avoidance, sama risk transfer ya. Risk acceptance, risk avoidance, sama risk transfer. Nah ini kita ngomong risk acceptance, risk avoidance, sama risk transfer. Rata-rata kalau saya bilang secara risk acceptance rata-rata secara teorinya benar ya, secara teorinya oke. Penerimaan resiko semua nggak ada yang salah. Tetapi waktu bikin example banyak yang menurut saya kurang pas. Contohnya apa? Beberapa mention ketika ingin launching sebuah produk gitu ya, dan kita tahu hardware kita nggak kurang, hardware kita kurang performance-nya atau akan dampak karena performance, akhirnya kita bilang risk acceptance gitu ya. Jadi kita launching sebuah produk dalam keadaan sedang lemot karena ada promo kita launching dan akan ada lemot, atau waktu lagi launching ada bugs dan kita tetap acceptance di launching. Teman-teman, that's not the case ya. Kalau misalnya kita bilang kita mau launching sebuah produk dan ternyata produk itu ada bugs, biasanya fitur itu kita cabut. Kita akan ngomong masih ke arah risk avoidance ya. Acceptance apa? Acceptance itu sesuatu yang beyond yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya apa? Gempa bumi, kebakaran, itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau kita ngomong risk acceptance, biasanya kita ngomong kita tidak membuat disaster recovery center, kita tidak membuat data center kedua, memang modalnya cukup besar gitu ya, tapi yang kita hadapi adalah risk levelnya low. Dalam arti, memang ada bencana alam, tapi kemungkinannya kecil, jadi dia risknya low. Itu yang kita accept biasanya. Tapi kalau kita ngomongin ada bugs dalam sebuah aplikasi, dan apalagi kalau kita ngomong ada hole dari sisi aplikasi, terus kita harus launching, itu biasanya kita nggak masuk ke risk acceptance. Itu kita bisa bilang gini, saya kasih contoh gini, kalian bikin aplikasi gitu ya, bikin aplikasi. Terus di waktu bikin aplikasi, kalian mau jual nih aplikasi ini. Aplikasi ini sifatnya akan dipakai sama banyak orang. Nah, waktu kalian jual aplikasi ini, terus waktu launching pertama kali fiturnya, ternyata banyak bugs, ternyata banyak keluhan, performance lemot. Kira-kira aplikasi kalian di mata market itu apa? Coba, ada yang bisa bantu jawab mungkin? Destiny mungkin? Iya, Kira-kira kalau kamu pakai aplikasi gitu ya, aplikasinya ternyata banyak bugs nih. Launching nih fitur baru, banyak bugs. Kamu akan pakai nggak aplikasinya? Harusnya pastinya sih enggak sih. Soalnya kan jadi kayak kita lihatnya kok nih aplikasi kok buruk gitu. Nah, that's correct gitu. Dan yang kendala adalah ketika kita menghadapi sebuah image yang jelek, pada waktu kita launching dan ternyata banyak problem, itu buat kita buy back lagi customer kita tuh susah. Gitu. Kenapa? Karena image kita udah jelek, image kita udah jatuh. Makanya risk acceptance itu sesuatu yang tidak boleh menjatuhkan image.
gitu ya. Yang risk levelnya itu adalah low. Jadi kalau kita udah image-nya kena, berdampak kepada customer satisfaction, itu jangan-jangan risknya udah medium. Dan yang kita nggak bisa accept biasanya. Itu yang harus dikategorikan lagi ya teman-teman. Itu yang menurut saya beberapa ada jawab tapi kurang pas. Secara teorinya benar, tapi sampelnya kurang pas gitu ya. Sementara kalau avoidance rata-rata udah oke, risk transfer juga rata-rata udah oke. Ya, dengan menggunakan pihak ketiga, dengan kita bermain cloud, dengan kita bikin DRC, itu risk transfer ya, dan kita nggak menggunakan colocation misalnya, itu dari risk transfer. Tapi yang risk acceptance-nya nggak sama ya, kita launching bugs, aplikasi ada bugs, kita launching, itu tidak bisa di-accept ya. Itu yang paling common, ada banyak salah. Terus yang terakhir mengenai topologi. Mengenai topologi dari firewall ya. Ada beberapa menggambar adalah saya dari Draw.io aja deh. Bentar ya. Ada beberapa ada beberapa yang firewall-nya redundant, mungkin nggak dijelaskan secara detail sehingga secara topologi kurang ideal gitu ya. Oh, nggak usah, saya pakai yang existing aja deh. Dengan create lagi new. Nah, ini kan soalnya ya. Ada dua. Ya, ada beberapa yang dari internetnya ditulis, tapi dari klien lokal network atau intranet. Ya, ini internet, ya, ini internet, ini intranet ya. Ini ini intra ya. Banyak yang ada beberapa, nggak banyak, yang menjelaskan ininya. Dia lupa sama ininya. Padahal di gambarnya ada dua, ada internet, ada intranet. Lokal network itu intranet ya. Nah, basically ini simpelnya ya. Simpelnya basically ya kita cuma update firewall-nya, nambah firewall-nya baik secara lokal atau intranet dan juga melalui internet, ada dua sebelum masuk ke server farm gitu ya. Tapi ada beberapa yang menggambarnya adalah ya dari sini atau ini saya buang ya, ini saya buang. Dia langsung gini. Jadi firewall-nya satu antara lokal dan antara internet. Boleh nggak? Boleh, ya, tapi nggak ideal. Kenapa saya bilang nggak ideal? Karena firewall kalian harus besar banget pertama ya. Karena di lokal itu trafficnya cukup banyak teman-teman ya. Kita lokal itu cukup banyak. Kadang-kadang kita di lokal network itu nggak berasa mentransfer sebuah file. Kayak kita tuh copy, paste, transfer, delete gitu ya. Ngasih file ke temen, sharing file gitu ya. Secara kantor tuh nggak kerasa gitu ya. Nah itu cukup besar. Dan ketika kita mix seperti ini, kadang-kadang yang jaganya cukup pusing sebagai si cyber orang infrastruktur, orang network ataupun orang cyber security-nya cukup pusing karena dia susah membedakan traffic mana. Dia dalam ketika ada problem, dia harus menganalisa traffic mana yang bikin problem gitu ya. Makanya kenapa biasanya firewall-nya dipisah menjadi antara internet sama intranet atau lokalnya itu kita pisah. Kenapa? Untuk kita bisa ketika ada problem, kita bisa dengan mudah menganalisa dari mana sumbernya, siapa, dari luarkah atau dari dalam. Karena segmentasinya kita pisah biasanya. Kalau enggak mabok, monitornya mabok gitu ya. Jadi saya nggak bilang salah banget gitu ya, tapi kurang ideal gitu ya, kurang pas. Nah, ada juga yang masang kayak begini. Jadi ini internet atau jangan dari internet deh, dari lokalnya deh. Jadi ada yang masang lagi nih gitu ya. Jadi ada dua firewall sebelum masuk ke dalam server storage. Pertanyaan saya, baik nggak dengan menggunakan dua firewall? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Bagaimana dengan Joseph Wahyu Kristianto? Kalau dengan ada dua firewall seperti ini, ya,
dari sini mau ke arah server farm tapi melalui 2 firewall, itu bagus nggak? Mungkin kekurangannya lebih lambat, cuman bagusnya lebih susah dijebol sih Pak. Oke, Trafficnya mungkin lebih lambat. Ya, oke. Bagaimana dengan Kennedy Genesius? Kalau menurut saya redundant sih, Pak. Oke. Kalau misalnya local network sendiri, router itu kan bukannya ada kayak semacam filternya sendiri ya, Pak? Oke. Nah, nice nice sugesti. Oke. Benar, secara local network kita sudah ada pemisahan sendiri, ada VLAN sebutnya virtual network. Siapa yang boleh kemana itu udah kepisah dari network. Bahkan kalau kita ngomongin firewall, apa sih bedanya firewall? Bahkan nanti kita udah ngomong ada IDS, ada IPS gitu ya. IDS itu untuk detection sistemnya gitu. Ketika ada interrupt detection system gitu, ada problem gitu ya, dia akan detect gitu ya. Nah, firewall itu sebetulnya apa sih? Firewall sebetulnya mirip kayak tadi. Siapa yang boleh lewat, siapa yang nggak boleh lewat gitu. Pemisahan daripada itu gitu. Cuman zaman now itu mulai keluar namanya advanced firewall gitu ya, di mana di dalam itu sudah ada IDS-nya, di dalam situ sudah ada IPS-nya, integrated gitu loh ya. Jadi firewall zaman sekarang itu boleh dibilang apakah kalau 2 best practice? Jawabannya memang tadi Joseph udah bilang ya, itu akan memperlambat traffic, benar ya. Yang kedua, ketika ada false alarm maupun positif atau negatif gitu, ada problem nih gitu ya. Kadang-kadang happeningnya kalian sebagai orang network suka bingung gitu ya. Di sini atau di sini. Ada 2 nih. Ketika ada problem, kalian harus lihat sini dan kalian harus lihat ini. Gitu kan ya. Siapa yang bikin polisinya mau diatur gimana, dan biasanya kalau 2 gini kita biasanya bener lebih secure tapi nggak best practice. Bahasanya kayaknya gitu ya. Tadi redundancy terjadi dan ketika ada troubleshoot biasanya is take time gitu ya. Kalian akan kesulitan men-troubleshoot gitu ya. Kalaupun ada yang gambar cukup bagus ya kemarin ya, cukup menarik ya. Dia memisahnya bukan begini ya. Nih, dia memisahnya adalah dia bikin 2, dia pisahin server farm-nya. Jadi ada yang ke sini, dan ada server farm lain lah gitu ya. Jadi ada 2 server farm gitu ya. Nah, ini akan lebih ideal gitu ya. Jadi memang trafficnya misah gitu antara mau yang ke server farm yang sini sama server farm sini itu trafficnya misah di 2 firewall yang berbeda. Ini akan lebih ideal. Tapi kalau menggunakan 2 redundancy, biasanya sih kita semua orang yang jual firewall akan bilang kayaknya percuma deh gitu ya. Pernah kita melakukan POC, teman-temannya, saya melakukan POC, kita melakukan 2 redundant firewall seperti tadi. Ya seperti tadi kita firewall kita redundant, tapi brandnya berbeda. Kalau ditanya tujuannya apa? Tujuannya kita pengen tahu firewall-nya itu bekerja dengan baik nggak gitu ya. Di firewall yang A keblok, firewall B keblok nggak gitu ya. Habis itu dibalik gitu ya. Pernah gitu. Tapi efektif nggak? Nggak juga sih teman-teman, ketika ada problem bener bingung. Firewall mana yang bikin blok gitu. Karena lognya firewall itu nggak seindah apa yang kita bayangkan bacanya, dan kalian tidak bisa dengan cepat mencari tahu oh ini yang ada alertnya di sini gitu. Kenapa? Karena traffic itu banyak. Ya, traffic itu banyak gitu. Contoh gitu, BINUS itu sehari di-attack 2 juta attack per hari loh. 2 juta itu baru BINUS loh ya, apalagi banking ya. 2 juta per hari, terus kalian mau cek log dari 2 juta itu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Itu baru ngomongin trafficnya gitu ya. Ke 1 firewall gitu. Kalau punya 2 firewall, terus kalian cek log mana yang bikin blocking nih, aplikasinya apa? Harus searching lagi, filtering lagi gitu. Terus kalau aplikasi yang keblok itu banyak dipakai orang gitu, itu lumayan PR. Biasanya kita tetap mainnya 1 ideally, karena 1 ini paling firewall fiturnya yang kita tambahkan. Misalnya firewall yang sudah dengan IDS, firewall yang sudah dengan IPS gitu ya. Jadi tidak membuat 2 firewall tapi 1. Jadi kalau dibilang salah enggak, teman-teman ya. Dibilang best practice kurang pas gitu ya, teman-teman. Jadi balik lagi di computer security itu kita kebanyakan diskusi, tidak ada yang 100% correct gitu ya. Plus minus semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Tapi ya itulah cyber security gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut masuk ke SR? Ada? Nggak ada? Itu yang common mistake ya, common mistake yang sering saya lihat setelah koreksi bukan beberapa, semua ya. Saya udah koreksi semua ya. Oke.
Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini sudah 32 orang, ya. Kita lanjut ke security awareness ya, di HR. Kalau waktu kita ngomong selalu people itu adalah aset gitu ya, di mana di-maintain sama human resource pasti, HRD, human capital ya, itu bahasa di perusahaan. Kita ngomong kalau security awareness training gitu ya, kita harus ada training dan harus ada education ke mereka gitu ya. The topic of security awareness, training and education is mentioned prominently in a number of standard and standard related document including ISO 27002. Nah, itu 7002 harusnya ya. Di ISO 27002, nama ISO 27001 itu waktu kita mau bikin, saya Binus juga on progress ke ISO 2000, masih 2701 ya, belum ke 02. Itu di 2701 itu banyak ngomonginnya perangkat, 27001 ya. Ini ngomongin security, jadi sekarang Kominfo menyatakan, website Binus dinyatakan layak dipakai publik kalau sudah memiliki ISO 27001 minimal gitu ya. Nah, di sini aja kita ngomongin tadi security-nya gitu ya. Ada firewall-nya di belakangnya, ada tim cyber security-nya, code-nya terus di-improve, ada monitoring, ada melakukan pen test yearly-nya, ada improvement day to day gitu. Dia di ISO 2701 itu tidak menyebutkan kalau, atau di 27002 ya sama, tidak menyebutkan kalau semuanya harus perfect, nggak ada teman-teman ya. Semuanya nggak ada, tapi yang terbaik adalah kita tahu ada resiko di depan dan kita akan perbaiki step by step-nya. Jadi setiap tahun perbaikan itu terjadi gitu ya. Jadi setiap tahun training, educated ke semua staff, bukan hanya orang IT, tapi ke semua staff itu terjadi. Kenapa? Karena it's part of security gitu ya. Nggak ada kalau kita ngomong security itu susah dinyatakan this is secure, nggak ada yang kalaupun kita bilang banking mau bilang apapun sesecure apapun mereka pasti ada hole-nya gitu, terlepas dari coding, terlepas dari infrastruktur. Kenapa? Karena hackernya ini makin pinter lah bahasa saya ya. Security-nya semakin kompleks, security semakin advance gitu ya. Kita tutup A, ada keluar B. Kita tutup B, keluar C. Kita tutup C, keluar D gitu. Jadi dia terus grow ya. Sama seperti layaknya virus, sama seperti kayaknya ransomware, itu grow gitu ya teman-teman. Jadi it's very difficult kita bilang kalau kita tuh 100% secure. Itu sangat susah. Ya kalau ada yang sampai bilang 100% secure, mungkin ya dia di mata hacker akan dikerjain tanda kutip, mungkin ya. Jadi basically nggak semua perusahaan akan bilang saya 100% secure, jarang ya biasanya. Biasa dia akan bilang saya secure ya. Tapi kalau di challenge 100% nggak? Mungkin nggak akan ada yang jawab 100%. Kalau ada yang jawab 100% dan dia mau publikasi itu ke internet dan kelihatan sama gerombolan hacker, wah itu kayaknya target ya. Itu biasanya target gitu ya. Dan juga di NIS SP 800 sampai 100 gitu ya. Ini mengenai Guide of Information Security Handbook gitu ya. NIS dipakai National Institute of Standard di US ya. Jadi kalau di ISO itu global, NIS itu kebanyakan dipakai di US, kalau di Indonesia SNI lah bahasanya Indonesia ya. Di US namanya NIS ya, NIST di US ya. Oke. Jadi training dan educator itu part dari improvement, part dari cyber security atau security awareness itu part dari yang harus kita improve day to day-nya, harus ada sosialisasinya dan harus dikembangkan gitu ya. Kenapa sih harus dilakukan namanya security awareness training dan education program gitu ya? Benefitnya apa sih? Yang pertama adalah improving employee behavior ya. Ini yang kita harapkan, behaviornya berubah. Yang tadinya user suka connect ke wifi publik sembarangan, kita rubah supaya dia tidak lagi connect ke wifi sembarangan, dan kalau mau connect dia harus hati-hati, dia cek bener nggak sih ini wifi dipakai orang gitu ya, bener nggak sih ini Starbucks punya gitu ya. Itu harus memastikan gitu. Kemudian increase employee accountability ya. Semakin bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau behaviornya dia berubah, harusnya kita semakin aman gitu kan ya. Kemudian mitigation liability for employee behavior ya. Kita harus menjaga ya sisi employee ini, setiap apa yang dia tindakan, apa yang dipercayakan kepada dia harus kita diberikan pengetahuan yang khusus supaya jangan sampai dia melakukan hal-hal yang berbahaya ya. Jadi biasanya terutama di level-level atas yang punya aksesnya semakin banyak, maka dia yang harus semakin kita training ya, semakin kita berikan awareness gitu ya. Password kenapa harus 8 minimal gitu, kalau bisa 16 lebih baik, kenapa harus ada huruf besar, kenapa harus ada huruf kecil, kenapa harus ada pakai spesial karakter gitu, tidak boleh yang kecil doang dan tidak boleh bahasa yang ada di kamus gitu ya. Karena alasannya adalah kita meningkatkan behaviornya dia untuk mengerti gitu ya. Terus complying with regulation and
contractual obligation ya. Contractual obligation adalah setiap perusahaan pasti rata-rata ada kontraktualnya ya. Kita kalau kalian masuk misalnya kerja ke sebuah perusahaan, pasti sebelum masuk kalian sign sebuah biasanya NDA atau non-disclosure agreement, atau ada agreement yang ada pasal-pasalnya di sana yang kita harus lakukan sebagai staff dari perusahaan itu. Kenapa sih harus kita tanda tangan itu? Karena balik lagi, itu yang perusahaan pengen protect, gitu ya. Jangan sampai kita masuk, kita menjual data perusahaan, gitu ya. Nah itu part dari yang kita harus jagain, ya. Oke. Dan kontraknya berapa lama? Biasanya setiap kali kita selama kita menjabat di posisi yang sama di perusahaan itu. Begitu kita ganti posisi atau kita ganti jabatan, biasanya beberapa perusahaan akan meng-renew kontraknya ya, dengan jabatan baru karena jabatannya berubah. Atau ya ada perusahaan yang mungkin nempelnya ke nama gitu. Selama kalian kerja di perusahaan itu, kalian harus ikuti semua aturan di situ gitu ya. Possible juga, depend on the company ya. Tapi biasanya pasti kalian sebelum masuk kerja, kalian ada sign sebuah kontrak ke si perusahaan itu ya. Oke. Terus dari human factor-nya apa sih yang diharapkan gitu? Kalau kita ngomong employer behavior is a critical concern in ensuring the security computer system and information asset. Ya. Banyak orang nggak nyadar. Pertanyaan terakhir ya, waktu kemarin di IUTS, apa yang kalian lakukan? Beberapa banyak menjawab menggunakan ransomware dan trojan gitu ya. Masalahnya teman-teman waktu kalian bikin ransomware dan trojan, kalian send melalui email, kadang-kadang di emailnya juga sudah ada AI-nya, di firewall sudah ada sandboxing-nya, biasanya udah langsung reject. Kenapa? Karena dia udah tahu pattern-nya si trojan, pattern-nya ransomware itu kerjanya gimana, udah ketahuan biasanya gitu ya. Dan biasanya dari firewall itu by default udah banyak reject. Nah, paling gampang biasanya apa sih? Phishing. Ya, phishing itu email biasa, tidak ada apa, dia cuma merupakan link, dipencet sama orangnya ya, secara behavior yang dia kebiasa mencet attachment gitu orang itu ya. Dan paling gampang biasanya attachment kita zip ya. Jadi kalau kalian kirim sebagai attachment, kalian harus mention, biasanya di zip, biasanya di encrypt. Kenapa sih harus di zip atau ke encrypt? Karena kalau ke encrypt biasanya firewall atau IPS atau bukan IDS gitu ya, itu tidak bisa membaca program ini ngapain biasanya. Tapi di advanced firewall yang zaman sekarang udah mulai pintar ya. Firewall juga improve terus gitu ya. Karena ternyata si hacker semakin pintar gitu. Dia menzip virusnya sehingga ke zip. Dari orang yang mendownload itu zip, ketika dia diekstrak baru keluar. Terus diapain sama si hacker? Dikasih password kadang-kadang ya, zipnya ya, dikasih password adanya di body email. Nah, ya semakin pintar hacker itu ya. Atau dikasih password tapi ada link ke tempat lain, sehingga ketika mau dibuka si orangnya penasaran, dia harus cari passwordnya apa ya, diklik sebuah link, kelihatan passwordnya, dibuka sama orangnya, baru keluar. Dan biasanya informasi-informasi yang kita keluarkan adalah yang bikin seseorang itu penasaran, yang bikin seseorang itu ketakutan ya. Contoh case apa ya? Contoh case gini, kita selalu memberikan awareness ke beberapa orang di BINUS, kalau dia merasa emailnya ini mencurigakan, sebelum di-reply, sebelum di-klik atau buka attachment atau mendownload attachment, tanya dulu ke kita, ke orang IT gitu ya, ke tim infrastruktur, ke tim cyber security-nya gitu ya. Jangan langsung buka atau jangan langsung respon gitu ya. Nah, hal ini lama-lama menjadi habit ya. Behaviornya change. Yang dulunya tadinya dia suka langsung respon, dulunya dia ketakutan sendiri gitu. Dia berubah habitnya jadi behaviornya, dia tanya, ada beberapa sering, Pak, ke saya, Pak ini email bener gak sih? Pak ini email emang gini ya gitu ya. Nah itu saya nanti memberikan awareness gitu. Oh ini palsu. Dilihat aja dari email ininya, linknya kemana gitu. Lihat detail ininya. Ada banyak ya. Dia ada bahkan bikin namanya depannya ada binusnya sama gitu ya. Linknya depannya ada binusnya. Belakangnya tapi beda gitu ya. Belakangnya bukan domainnya binus. Gitu. Itu banyak banget tuh ya. Atau kayak sekarang kalian bikin banyak ya Shopee.blogspot apalah gitu ya. Terus bilang hadiah dari Shopee lah gitu. Jadi sesuatu yang secara behavior hacker itu pinter gitu ya, membuat kita takut atau membuat kita senang. Karena kalau kita takut atau kita senang itu adrenalinnya naik ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita melakukan hal bodoh kan gitu ya. Ini yang kita harus memberikan awareness. Jangan takut, keep calm, think, terus tanya dulu gitu. Jangan langsung bertindak ya. Nah, principal problem associated with employee behavior itu apa aja sih? Error and omissions. Jadi ini yang paling common ya. Ketika takut, ketika dia melakukan apa? Banyak kesalahan gitu ya. Fraud ya, ini juga salah satu yang paling sering. Kenapa? Kenapa sih di banking itu semua aktivitas di logging? Kalian ngapain di logging? Kalian query apa di log gitu ya? Kenapa sih dia log? Karena ini
fraud ya. Fraud ini sesuatu yang kita sangat-sangat sulit untuk kita bilang apa ya? Gimana kita bisa mendeteksi orang yang baru kerja ini pasti secure, orang yang baru kerja ini pasti aman gitu. Bahkan kita bisa bilang banyak case terjadi orang yang sudah kerja puluhan tahun itu malah dia yang melakukan fraud gitu ya. Karena balik lagi orang itu hatinya susah ditebak gitu. Teman kalian sudah bermain, gak usah jauh-jauh deh. Kalian punya teman baik misalnya. Teman baiknya udah main dari SD sampai SMA teman baik gitu ya. Kuliah kalian punya cowok atau punya cewek kebalikannya gitu. Berjalan tengah-tengah taunya cewek atau cowoknya diambil sama teman baik kalian sendiri. It's a common thing gitu ya. Itu memang behavior orang yang kita sulit untuk sulit untuk tebak ya biasanya ya. Karena orang itu susah karena dibalik semua itu pasti ada reason gitu ya yang kita susah untuk analisa secara overall. Karena di luar apa yang dikerjakan di luar perusahaan kita sulit untuk mendeteksi biasanya. Action by disgruntled employee ya tadi ya salah satunya. Udah lama-lama, udah 15 tahun mungkin kerja sama kita gitu. Siapa yang nyangka gitu ya dia melakukan hal itu gitu ya. Karena kalau kita lihat di belakang, kalau kita trace back lagi ada apa sih dia? Ternyata dia ada butuh duit, perusahaan nggak bantu. Mungkin dia merasa sakit hati gitu ya, udah kerja keras segala macam tapi gajinya gitu-gitu aja, terus dia diledekin sama temennya dan banyak hal di belakangnya yang menyebabkan dia akhirnya secara behavior yang tadinya cukup baik tapi change gitu ya berjalan dengan waktu. Gitu ya. Oke. That's human factor gitu ya. Nah, tentu saja berjalan lagi kita harus sering melakukan namanya pelatihan ya. Di sini sebutnya learning continuum ya. Ngapain aja sih? Mulai dari security awareness gitu untuk semua employee. Jadi kita terus nanti misalnya kayak change password rutin ya. Setiap aplikasi itu harus memiliki password yang berbeda, jangan menggunakan password yang sama. Password itu minimal harus 8 karakter gitu ya. Terus naik gitu ya. Kita dari security awareness ini kita naik ke security basic and literary. Jadi kita ada basic-basic yang kita ajarkan ke mereka ataupun mungkin dipegang sama IT. Misalnya basic-basic literary apa sih? Misalnya dari aplikasinya memang sudah dijaga, dia harus 8 karakter minimal, tidak boleh di bawah 8 karakter, harus ada numeriknya, harus ada spesial karakternya, itu yang kita jaga gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah dan mengingatkan lagi si employee-nya gitu. Pada waktu kita menggunakan itu pertama kali, banyak orang yang mengeluh ya, banyak orang sekali mengeluh gitu ya. Kenapa sih kompleks banget gitu, nggak pakai yang simple gitu? Banyak, karena basically dia belum ngerasain namanya kena hack gitu. Sementara kita, di orang tim cyber security, di orang infrastruktur tuh sering banget gitu ya, ngadapin orang-orang yang kena keretas dan akhirnya minta tolong. Datanya minta dibalikin, dan segala banyak hal gitu ya. Dan setelah itu naik ke secara functional rules-nya apa saja gitu ya. Itu yang kita harus jaga gitu ya. Dan di sini ada BIA, ini ada beginner, intermediate, advanced tuh di sini ya. Nih. Beginner, intermediate, advance ada 2 gitu. Jadi ini maksudnya mungkin awal-awal semua masuknya beginner, tapi kita harus terus improve gitu. Di yang tadi saya bilang di 27002, 27002 gitu ya. Itu harus improvement terus. Jadi kita kalau kita ngomong security itu nggak pernah boleh ngomong puas. Kenapa? Security itu is never ending problem lah bahasanya. Bukan problem ya, never ending stories lah ya. It keep change gitu. Itu tuh berubah terus berjalan dengan waktu dan kita tuh harus bisa adapt terhadap itu dan kita nggak bisa bilang kita puas, nggak pernah. Kita akan terus cari gitu. Ada ketemu perbaikin dan kita nggak boleh lengah lah. Kayak begitu lengah dikit bolong bahasanya gitu ya. Nah terus kita jadi mulai dari use case-nya apa aja gitu ya. Terus review and evaluate-nya gitu ya. Mungkin terus implementation-nya mungkin dari sini lah ya, manage, acquire, design gitu ya, terus implementasi, review, dan akhirnya kita pakai. Dan ini balik lagi biasa ke sana ya, ke manage. Kita ulang lagi, ulang lagi, review terus mulai dari basic, nanti lama-lama pelan naik ke si advance gitu ya. Jadi orang-orangnya udah semakin knowledgeable. Tapi balik lagi, kenapa sih sulit? Contoh di BINUS, sulit nggak? Sulit. Ngomong sulit banget. Kita tuh kadang-kadang baliknya ke sini lagi. Kok udah berkali-kali baliknya ke beginning lagi. Kenapa? Karena orangnya masalahnya ganti. Kalau orangnya nggak pernah keluar, orang yang sama terus enak kayaknya. Gitu ya. Orang yang sama ini pasti biasanya pelan-pelan akan naik sampai akhirnya dia bisa awareness-nya udah ke level advance gitu ya. Orang yang sama. Ya. Masalahnya orangnya ganti. Ya. Ada yang naik jabatan, ya kan masalahnya udah berbeda, ada yang keluar, ganti orang baru, dan paling sering kita perusahaan itu nggak ada yang stagnan, dalam arti orangnya change, ya, people-nya moving dari satu unit ke unit lain, ya, dan
kadang-kadang kalau kita ngomong security, setiap unit tuh case-nya beda-beda gitu ya. Di unit yang satu, dia udah belajar secure secara, dia mungkin levelnya udah di intermediate. Pada waktu dia pindah ke unit yang baru, dia balik lagi kemana? Ke beginning lagi. Gitu ya. Dan sampai akhirnya di atas adalah IT security spesialis ya, dan polisinya sudah dan lebih disiplin lah ya. Dia nggak dia udah jauh lebih dia jadi mentor lah bahasanya ya. Dia di sini educational experience-nya. Jadi dia bisa jadi mentor buat orang-orang yang di bawahnya dia. Bisa jadi evangelistnya ya, buat orang-orang di bawah dia, buat staff-staff baru gitu, untuk saling mengingatkan gitu, sehingga kita memiliki sebuah struktur yang baik. Dan kita harus terus melakukan itu. Ini tren ini mirip sama namanya tren juga kalau kita mau implementasi BI ya, business intelligence. Ini mirip sekali kayak gini ya. Kita harus memberikan training, kita harus memberikan awareness gitu ya, karena banyak orang biasanya kalau udah ngomong security, udah ngomong business intelligence, udah ngomong machine learning, artificial intelligence, itu cuman tahu kulitnya ya, tapi how to make-nya itu banyak yang nggak ngerti. Dan kita harus terus pelan-pelan, karena kalau kita ngomong BI itu bukan hanya orang IT loh, harusnya semua orang bisa melakukan reporting sendiri, semua orang bisa menggunakan bahasanya semua orang itu harus bisa pakai Excel loh kayak gitu ya. Karena kalau nggak pakai Excel, gimana kalian bikin report? Karena kalau nggak pakai Excel, gimana kalian mau analisa data kayak gitu ya. Nah itu part yang sama seperti juga security. Kita harus terus mengedukasikan mereka, dan kita selalu nggak pernah, bahasa kita adalah kita nggak boleh cepat puas. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada? Nggak ada? Nggak ada kayaknya. Aman, Pak. Oke, aman ya. Oke. Cooperative framework-nya seperti apa? Jadi ada awareness, ada training, ada education. Kalau kita ngomong atribut levelnya, posisinya adalah kalau awareness itu what, ya. Kalau training itu adalah how, bagaimana. Kalau udah education adalah why. Dan ini yang selalu saya bilang waktu sama pada saatnya kalian masuk ke data analis, data scientist, ataupun ke tim cyber security, ujung-ujungnya adalah pertanyaannya adalah nih why. Ya. Awal-awal pasti kalian belajar adalah what. Ya. Udah gitu kalian adalah how. Gimana sih? Kok bisa gitu ya? Bagaimana cara melakukannya? Gimana cara menjaganya gitu ya? Tapi lama-lama kalian pasti nanya ke sini. Why? Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian future road itu kalau udah bisa ke why, harusnya kalian bisa melakukan preventif. Harusnya ya. Kalau sampai why. Makanya di levelnya juga ada di awareness lebih pada information aja, kalian telan informasi-informasi itu ya. Di training udah ngomongnya udah knowledge, kalian sudah mulai menguasai beberapa hal gitu ya. Di educational kalian udah ngomongnya ada insight gitu ya. Kita udah tahu gitu. Kalau saya punya ilmu ini tujuannya buat apa sih gitu. Nah, ini udah kelihatan di sini. Kalian udah mulai tahu gitu, spek luasnya seperti apa gitu ya. Objektifnya di awareness lebih pada recognition. Di training dia udah ngomong skill, kita meningkatkan skill ke nggak untuk kemungkinan mungkin setiap skill setiap unit berbeda. Yang ngerti IT mungkin skillnya di mana, yang cuma ngerti manajemen skillnya di mana gitu. Pasti berbeda, nggak bisa disamakan setiap unit. Kemudian kita ada ngomong di sini adalah education, udah ngomongnya ada understanding gitu ya. Apa yang mau kenapa harus kenapa kita harus jadi loss ya. Kenapa kita harus mengerti gitu ya. Ketika ada serangan seperti itu tuh biasa karena apa sih gitu. Dan insight-nya jauh lebih pada itu gitu ya. Terus teaching metodnya awareness ya, kita bisa mengenai video, media, atau kita bisa ngomongin dari email, kita blast gitu ya, beberapa poster, newsletter bisa berupa email zaman sekarang ya, di digital yang kita bisa pakai. Terus kalau ngomong training, kita ada ngomongnya ada case study, ada working workshop, hands-on practice ya. Biasanya kalau ngomong training sama educational nih, target utama biasanya programmer, orang-orang IT biasanya ya. Sebelum orang-orang IT-nya bisa sampai ke level sini, biasanya kita fokus kepada orang-orang IT dulu. Baru habis IT-nya sudah bisa, baru grow gitu ya ke tempat yang lain gitu ya. Nah, di education kita ngomongnya theoretical instruction ya, discussion seminar. Jadi kita ngomongnya udah lebih luas daripada itu gitu ya. Kita udah ngomongnya tadi saya bilang bisa ngomong prediction, akan ada apa sih serangannya, dari mana sih gitu. Udah ngomongnya udah background reading. Ketika ada serangan, kita ngomongnya kenapa orang ini ngetek, apa yang mau dicari gitu ya. Jadi ngomongnya udah why gitu ya. Dan biasanya serangan terjadi karena sesuatu gitu. Nggak pernah serangan itu terjadi karena bukan sesuatu. Nggak, biasanya serangan itu terjadi karena sesuatu biasanya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya pernah dengar kita pernah ribut sama Malaysia gara-gara batik
Ada yang pernah dengar nggak? Indonesia sama Malaysia ribut gara-gara Malaysia juga mengakui kalau batik itu adalah punya Malaysia. Indonesia nggak terima. Indonesia merasa batik itu dari Indonesia, bukan dari Malaysia, kayak gitu. Ribut lah akhirnya orang Indonesia Malaysia gara-gara batik gitu ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar Iya, nggak pernah pernah? aku dulu. Nah, sekilas Kenapa? paling. Pernah ya? Pernah ada yang tahu nggak ributnya sampai kayak gimana gitu? Secara ngomongin dari cyber security. Ada yang tahu nggak? Sejauh apa sih orang Indonesia itu ribut sama orang Malaysia? Ada yang tahu nggak? Ada yang sampai dihack itu kan website pemerintahnya. Ada, benar. Tapi selain itu juga di forum mereka ribut ya kan? Di forum Malaysia orang Indonesia nyerang semua di sana ya kan? Di forum Indonesia diserang juga sama si orang Malaysia ya kan? Mereka ribut lah di sana gitu ya. Dan mereka saling attack antara hacker Malaysia dan hacker Indonesia berkolaborasi menyerang bersama-sama gitu ya. Ada yang website pemerintah Indonesia diserang, ada yang website pemerintah Malaysia diserang gitu ya. Sampai akhirnya sekian, itu cukup lama ya teman-teman ya. Saling serang itu cukup lama ya. Dan kalau saya bilang it's never ending gitu ya. Kalau kita ngomong itulah perang zaman sekarang gitu ya. It's not about lagi, kita nggak pernah lagi perang menggunakan tembak-tembakan, kita nggak pernah perang lagi menggunakan misil, tapi sekarang itu ngomongnya adalah cyber security, udah ngomongnya cyber war ya. Karena sekarang siapapun yang menang dalam cyber war itu akan jauh lebih advance dalam hal information. Ketika dia dapat information, ya dia udah ngomong lagi sini ya. Ketika ada information, dia akan ngomongnya adalah tadi ya, dia dapat insight. Ya orang yang bisa dapat insight akan jauh lebih advance ya. Contoh gini, kalian bisa predik akan ada krisis misalnya per tahun kapan. Nah, kalian udah ready tuh. Ya. Kalian udah preparing akan mau ngapain gitu. Jadi orang dapat insight, orang dapat data, orang yang dapat secara knowledge-nya akan jauh lebih baik gitu ya. Dia akan lebih advance, dia akan lebih maju ya, akan jauh lebih stable gitu ya. Nah ini yang kita harapkan, kita semua orang-orang kita nanti ke depannya sudah ke sana gitu. Udah ngomong insight gitu, udah nggak ngomongin lagi. Dan kalau dibilang rata-rata Indonesia di mana sih? Masih di sini. Kalau kita ngomong Indonesia, tapi bukan berarti negara maju itu pasti di sini ya sebenarnya. Oh US itu education, no. Ya balik lagi ya. Karena banyak kok orang-orang yang saya ngomong gini, di Indonesia itu bahkan saya cukup amazed ya, ketika COVID guru-guru SD itu masih banyak yang bisa langsung, saya ngomong kota besar dulu deh ya, kota-kota kecil emang kita sulit infrastruktur, nggak semua orang punya handphone. Saya ngomong kota besar ya, guru-guru SD itu dengan bisa cepat bisa menggunakan Google Meet, bisa dengan cepat menggunakan Teams, bisa cepat menggunakan Zoom gitu ya, dia adapt ya, walaupun awal-awalnya kaku gitu ya, sulit gitu untuk mengkontrol si audiensnya. Tapi kalau saya bandingin sama negara maju, contoh siapa? Australia deh gitu ya. Saya punya saudara di sana, anaknya sekolah nggak? Nggak teman-teman, anaknya cuma dikasih email suruh ngerjain PR. Tidak ada ketemu tatap muka, ya. Tidak ada ngobrol sama guru, nggak ada, cuma dikasih email suruh ngerjain PR. Seminggu sekali ketemu di Google Meet, 15 menit, itu cuma buat ngobrol sama teman-temannya, dimatiin. Jadi gurunya itu nggak siap untuk menggunakan Google Meet. Jadi kalau kita bilang negara maju itu pasti baik, no, belum tentu ya teman-teman. Jadi balik lagi gitu ya. Makanya saya bilang saya cukup mes sama guru-guru Indonesia gitu ya di kota besar, tapi masalahnya di Indonesia di kota-kota kecilnya masih banyak problem ya. Dan berapa persen ya kota kecil, jauh lebih banyak di kota kecil daripada di kota besar masalahnya gitu ya. Nah ini yang jadi challenge-nya kita gitu ya. Begitu juga dengan perusahaan, waktu kalian udah masuk ke tim security di perusahaan, ini juga jadi challenge ya. Test measure-nya, ya kalau si awareness, true and false, gitu, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, multiple choice, ya. Kalau di training, kalian sudah bisa melakukan namanya problem solving, ya, sudah bisa melakukan applying. Ya. Sekarang ini kalian harusnya levelnya sudah di training, ya. Keluar dari SIM computer security, kalian sudah masuk ke pekerjaan, kalian sudah mulai bisa melakukan education ke orang-orang mungkin ya, dengan experience. Tentu saja nggak langsung, semua bisa langsung dapat skill, ya, karena computer security itu experience, ya. Saya juga slowly, nggak langsung pintar, nggak mungkin ya. Makanya saya selalu bilang gini, kalau ngomong security, kalau ngomongin coding, kalau kita ngomongin knowledge gitu ya, pengetahuan, mungkin saya selalu bilang adalah mungkin saya hari ini lebih pintar dari kalian, tapi besok belum tentu, gitu ya. Jadi di sini kita udah ngomongnya adalah essay, kita udah bisa menjawab case-case yang sulit, kita sudah bisa bahkan membuat gitu ya, bukan hanya menjawab, tapi sudah bisa membuat mungkin gitu ya. Impact-nya adalah kalau awareness lebih short term, dan ini harus diulang-ulang, awareness itu tidak boleh berhenti, rutin, terus kita reminder lagi, karena orang itu cenderung cepat lupa ya teman-teman. Terus training ini adalah impact-nya adalah intermediate,
harapannya setelah kita memberikan knowledge kepada mereka, kepada programmer misalnya, secara codingan kita improve, secara aplikasi kita jauh lebih secure gitu ya. Kalau educational ngomongnya adalah long term ya. Kita ngomongnya adalah kita terus, jadi kan yang udah pasti di tim education ini akan terus mengajarkan dan memberikan awareness kepada orang-orang yang baru ya kan, terus. Jadi dia long term ya, dia akan repeat terus secara long term. Oke. Ini balik lagi aja, dari awareness itu ngapain, basic information, focus on employee attention ya, on security issue with organization. Jadi awareness the responsible for maintaining security and restriction on their action. Okay. Setiap aksi yang kita lakukan itu berdampak dengan pada kayak contohnya apa sih? Kita udah kasih tahu, password itu tiap aplikasi nggak boleh sama misalnya. Ya, kecuali memang aplikasinya single sign on, beda lagi ya. Tapi misalnya terus kita bilang, tiap 3 bulan harus ganti password, dia nggak ganti gitu. Nah, itu kan pasti ada akibat ya dari apa yang dilakukan sama orang ini gitu ya. Terutama kalau orang ini memiliki akses kepada sebuah komputer yang cukup besar misalnya gitu ya. Terus atau ya kita bilang sama dia, oke, kalau kamu nggak mau ganti password, kamu bikin 16 password deh minimal misalnya, jangan 8, supaya kamu bisa tiap 2 tahun deh, nggak tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan, ganti tiap 2 tahun deh, karena dia 16 karakter misalnya, dibikin sekompleks mungkin, dibikin sealay mungkin, dibikin cabai-cabean ya. That's action yang kita bisa lakukan untuk dia bisa karena kita memberikan awareness gitu ya, kita memberikan dampaknya dia tuh apa sih kalau dia nggak melakukan itu gitu ya. User harus mengerti gitu ya, user understand the importance of security ya. Dan dengan tentu saja ujung-ujungnya adalah well-being of organization, kebaikan dari perusahaan ya kan. Promote enthusiast, manajemen harus buy in ya, manajemen harus juga buy in. Kita harus jelasin ke manajemen why gitu ya. Terus program must be tell truth to the needs of the organization ya. Terus must be continually promote security message to employee ya. Ini jadi saya bilang promote ini continue, nggak boleh berhenti. Terus kita kasih tahu ya, nggak berhenti, grow terus ya. Should provide security awareness policy document to all employee. Jadi kita bikin dokumentasi standar yang bisa dibikin. Ya. Nah ini biasanya nggak semua perusahaan punya ya. Ini kalian mau bikin by dokumen kasih, atau kalian mau bikin kayak tadi ya, ada bisa poster, flyer, dalam email, tapi kita kirim rutin, boleh juga ya. Tapi kan itu kalau kita kirim email ke semua employee dapat, dan basically di situ udah mention gitu ya. Masalahnya satu ya. Kadang-kadang kalau kita terima email seperti itu tuh nggak dibaca tanda kutip gitu ya. Nah ini juga problemnya kita. Kenapa? Karena orang udah kerja itu udah sibuk ya. Saya deh udah kerja itu udah sibuk. Pasti buat baca-baca seperti itu, baca nggak? Kadang-kadang dibaca, kadang-kadang nggak. Jujur-jujuran aja gitu ya. Tapi bukan berarti itu saya meneglect. Nah, gimana caranya kita bisa masalahnya banyak yang dikasih tahu neglect. Nah, gimana kita bisa mengimprove itu? Nah, kadang-kadang kita harus balik lagi dengan apa? Tadi kita bilang ya di sini ya. Kita harus melakukan measurement. Kita tes. Kita coba penetrasi. Kita kasih phishing deh. Kebyte nggak mereka? Kalau kebyte berarti kan kita lihat, gila ya, tiap kali kita ngomong hati-hati sama phishing, tapi ternyata kita send email phishing masih ada aja yang ngisi gitu. Nah itu kita melakukan test measurement gitu ya, untuk kita tahu efektif nggak. Kalau nggak efektif, kita harus melakukan apa? Ya, kita mau improve apa kayak gitu ya. Itu awareness. Training, dia udah naik lagi fokusnya ya. Ini what people should do and how they do it ya ngomongnya. Jadi banyak kan kenapa training ini fokusnya ke banyak orang-orang IT ya. Tapi yang basic-basic kita bisa turunkan ke orang yang non IT ya. Bukan berarti semua harus orang IT ya. Dia didesain untuk mengajarkan orang ya. Generalisasi fokus in a good computer security practice ya. Tentu saja kalau kita udah ngomong fokus on good computer security practice, nggak semua orang non IT itu bisa dengan mudah mengikuti. Contohnya apa? Contoh orang manajemen. Ya, orang yang nggak ngerti coding, orang yang nggak pernah lihat coding, suruh ngikutin apa yang kita ngomong langsung. Jangan jargonnya aja mereka nggak ngerti. Ini apa sih gitu ya? Apa sih itu spesial karakter? Kenapa sih itu sesuatu yang kita harus sabar ngajarin mereka, dan kita harus jadi orang komputer security. Jangan nggak ngomong komputer security sih. Jadi orang IT itu harus sabar teman-teman ya. Karena kalau nggak sabar, ya kita menghadapi orang non IT. Jadi kita harus ngerti. Kita nggak bisa duduk cuma bilang pakai Zoom aja nggak ngerti, pakai Teams aja nggak ngerti, nggak bisa. Karena memang orang-orang ini tuh orang bahasa deh gitu. Guru-guru yang ngajarin bahasa Inggris, guru-guru yang ngajarin bahasa Jepang, bahasa Chinese gitu. So, kita expect mereka untuk ngerti teknologi Teams. Bisa dengan cepat nggak? Belum tentu. Kita harus ngajarin mereka berkali-kali baru mereka, ternyata bisa gini. Gitu. Dan itu butuh waktu, teman-teman. Kita nggak bisa expect semua harus itu baru ngomongin pakai aplikasi loh. Apalagi kita ngomongin security. Gitu ya. Jadi
perspektif kita harus luas dan kita nggak bisa mengukur semua hanya sebatas dari apa yang standarnya kita nggak bisa. Kita harus ngertiin orang yang itu juga kendalanya apa gitu ya. Sehingga kita bisa approach-nya atau cara pendekatannya, cara menjelaskannya itu bisa dengan mudah gitu ya ke merekanya. Kemudian development security mindset in developer. Nah, ya ini ya saya bilang terutama fokusnya biasa ke programmer nih ya. Programmer, sistem analis, sistem maintenance, itu adalah fokus-fokusnya kita yang biasa kita approach dulu. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang depan yang bikin. Kalau depannya kita lebih secure, minimal belakangnya kita udah less maintenance, udah lebih gampang menjaganya, gitu ya. Terus manajemen levelnya, how to make trade-off involving security, risk, cost, and benefit. Nah, biasanya kalau udah ngomong sama manajemen level, kita ngomong ini, yang dua ini. Dampak ya, benefitnya apa gitu ya. Apa kalau kecurangan ini itu bisa jatuh sekian, bayangin Bapak ke hari ini nggak transaksi sekian, nggak bisa jualin, hilang sekian. Ya, bayangin sehari kita down kena attack, kita kehapus semua filenya, kita backup 1x24 jam baru bisa up, sehari nggak pakai aplikasi, dampaknya apa gitu ya. Nah, itu manajemen level kita biasanya ngomongin ada cost sama benefit ya. Di eksekutif biasanya kita ngomong risk management goal-nya apa, mau diukurnya gimana. Terus leadership ini adalah kita mesti jalani gimana ya. Jadi biasanya kita punya risk management yang kita registerkan di perusahaan itu biasanya akan ada maintain dan kita di situ ngomong, oke, kalau ini tuh ada resiko apa sih yang mungkin kita akan hadapi gitu ya. Dan mau diukurnya mau pakai apa, bagaimana cara mengukurnya, terus gimana kita mau improve-nya. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita mau education, basically most in the program kita udah masuk ke lebih dalam lagi. Target security profesional bukan hanya biasanya seperti saya bilang biasanya jarang yang non IT. Kalaupun ada mungkin karena dia memang suka sama barang IT, tapi dia kerjanya non IT atau backgroundnya dia IT tapi sekarang dia misalnya bantu ke unit operasional lain yang bukan IT, possible banget ya. Fit into employee career development kategori ya. Kita bisa yang orang yang baik ini kita bisa promote dia untuk dia bisa menjadi evangelist, untuk dia bisa turun lagi mengajarkan orang banyak gitu ya. Often provide by outside course ya. Jadi bisa jadi kita kadang-kadang gini, kadang-kadang kita sama teman sendiri itu nggak percaya tanda kutip gitu ya. Tapi kita kalau dengerin orang lain kok lebih cepat ya. Contohnya apa? Kita dikasih tahu orang tua kita gitu ya. Kayaknya susah gitu ya. Tapi kita dikasih tahu teman kita kok gampang ya. Padahal orang tua kita tuh tinggal sama kita sehari-hari loh gitu ya. Itu contoh gitu ya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kita akan mengadakan outsider course ya sama third party ataupun ini antar unit gitu ya. Antar unit belum tentu sama kita doang atau kita manggil mereka yang orang spesialis di luar sana yang memang sudah expert di bidangnya untuk ngajarin kita, memberikan training, memberikan awareness-nya lagi dan mengajarin kita how to gitu ya sampai kita bisa ngomong ke why gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Awareness, training, education. 152. Oke, kalau kali saya lanjut. Employee practice and policy-nya managing personnel with potential access in essential part of information security. Nah, ini ya. Potensial akses. Setiap orang yang punya aplikasi kita harus memberikan security awareness terutama mereka yang memiliki akses besar. Ya, dia harus tahu dampaknya kalau sampai passwordnya dia kecuri itu apa, ya. Apalagi kalau dia bisa ngapus, bisa ngupdate data. Nah, itu kita harus berikan dia awareness, ya. Penting untuk mereka untuk involve apa sih? Unwittingly aid the commission of an violation by failing to follow proper procedure. Nah, ya. Banyak orang yang sering bypass lah bahasa saya ya, sering bypass lah. Contoh case gini, simple case adalah dulu saya di sebuah perusahaan pernah ada kita monitoring data center itu belum ada toolsnya ya, tapi kita ada yang standby 24 hours gitu ya. Akhirnya kita ada shift setiap 8 jam itu si orang ini harus cekin data centernya, suhunya gimana ya, humidity-nya berapa gitu ya. UPS-nya stable nggak, ada log nggak, ada alert-nya, itu tiap 8 jam kita monitor. Tiba-tiba kita setahun, 2 tahun nggak pernah ada case rutin ya, di tahun ketiga mulai molor tuh, mulai molor ya, yang jaga malam tuh mulai ketiduran ya, mulai ya lognya nggak pas 8 jam gitu ya, ada yang sampai 10 jam baru ke log gitu ya, mulai tuh ya. Karena apa? Karena nggak ada case gitu ya. Nah, pas ada case
telat, ya, telat, keburu, udah dalam banget masalahnya baru ketahuan, kayak gitu ya. Ini ada problem gitu di kelistrikan, ketahuannya telat gitu, sehingga dampaknya bukan hanya ke satu server, jadi ke beberapa server. Kalau dia ketahuan pada waktu itu dia sesuai jam ya, mungkin lebih cepat penanganannya. Nah itu salah satu yang common lah ya di setiap perusahaan. Makanya kita harus melakukan namanya drill. Ya, kita drill terus tuh 6 bulan sekali ya, atau maksimal biasanya saya bilang setahun sekali kita drill, kita latihan. Ya. Biasanya kadang-kadang saya kerjasama sama orang gedung, saya bilang matiin listriknya. Ya. Siap nggak tim kita pada waktu mati listrik? Gitu ya. Dia ready nggak? Nah, itu biasanya kita drilling ya tiap tahun ya. Nggak boleh, minimal setahun sekali kita drilling. Jadi tim kita terbiasa. Oh, mati listrik itu udah terbiasa dulu. Jadi kalau kita nggak melakukan drilling, jangan-jangan waktu mati listrik bengal-bengong. Nggak tahu mesti cek apa. Nggak tahu harus menganalisa apa gitu ya. Itu simpel banget tuh yang kita harus lakukan ya. Forgetting security consideration. Nah ini ya, sering lupa. Ya, karena udah kebiasaan, tidak ada masalah, lupa. Ya. Nggak ada yang ngingetin lagi, lupa ya. Not realizing they are creating a vulnerability. Ya. Udah kebiasaan, nggak ada problem, ternyata dia bikin masalah. Seperti saya bilang ya, saya melakukan pen tester ke data center Binus, tembus. Kenapa? Karena udah 2 tahun, 3 tahun nggak pernah ada yang ngapa-ngapain kok gitu ya. Jadi knowing violated control and procedure ya. Jadi dan commonly kita ngomong yang dilanggar adalah prosedur yang biasanya dia tahu. Tapi karena nggak pernah ada masalah ya udah gitu ya, jalan aja. This is the common problem lah ya, common problem yang saya nggak hanya ngomongin di perusahaan, saya pindah perusahaan, commonly saya menghadapi hal yang sama lah ya. Pasti ada aja gitu, dan gimana kita bisa terus reminder, gimana kita bisa terus improve the system gitu ya. Security in the hiring process ya. To ensure the employee, contractor, third party user understand their responsibility and are suitable for the role are considered for, and to reduce the risk of the thief, fraud, and misuse. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan pengecekan gitu ya kepada orang-orang yang berpotensi melakukan masalah ketika di hire. Seperti saya bilang, ini baru di hire pertama dia langsung bikin masalah. Dia udah langsung mencuri data. Kita harus ngapain? Kita harus hati-hati, ya kan? Apalagi banking, saya kira sih banking akan hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau ternyata orang yang kita hire ini bikin masalah, ya, mencuri data, waduh, habislah kita. Baru di hire 1 bulan ternyata dia mall gitu ya. Ternyata dia salah satu yang digunakan sama hacker untuk ngabisin datanya kita, possible banget. Need appropriate background check ya, and screening ya. Untuk orang-orang posisi tertentu kita harus cek. Mungkin kalau level staff oke lah, yang masih itu oke lah, nggak usah cek di dalam. Tapi begitu dia ngomongin posisinya adalah head dari sebuah infrastruktur ya, jadi dia bisa megang banyak server. Nah kita udah harus melakukan screening ya kan. Backgroundnya apa, kerjanya di mana saja, bener nggak police recordnya apa, biasanya SKCK ya, ke polisi, ke Polda itu bener tidak ada nggak melakukan tindakan kejahatan apapun gitu ya. For highly sensitive position, have investigation check, do a background check ya, criminal record and credit check ya. Ini kalau di US kita ada sebutnya credit check. Kalau di Indonesia basically nggak ada ya credit check. Di US tuh credit check apa sih, kayak kalian tuh kalau di luar negeri, di US, di Eropa, itu mereka senang dengan namanya menggunakan kartu kredit. Kalau ditanya kenapa senang menggunakan kartu kredit, di situ ada credit check. Kalau kartu kreditnya lancar, biasanya credit checknya bagus. Tapi kalau credit cardnya jelek, biasanya credit checknya jelek. Nah, di US credit check ini sangat-sangat menjadi poin penting buat mereka kadang-kadang bekerja. Makanya di sana mau nggak mau akhirnya senang membayar menggunakan kartu kredit ya, untuk meningkatkan kreditnya tadi. Nah, di Indonesia kebalik ya, kita senang membayar cash karena nggak ketahuan pajak ya, itu kebalik di Indonesia. Oke. Nah ini criminal record biasanya itu SKCK ya kalau di Indonesia di kepolisian. Oke. Employee agreement pada waktu masuk rata-rata pasti akan mendatangkan sebuah kontrak ya, di organisasinya responsibility-nya sebagai apa yang harus dijaga, apa yang nggak boleh keluar ya, confidential ya. Biasanya yang saya bilang NDA, non disclosure agreement ya, apa yang harus dijaga, nggak boleh keluar datanya, dia apa aja yang harus dia image ya, karena begitu kalian masuk sebuah perusahaan, ingat kalian selalu membawa perusahaan itu. Contohnya apa? Contohnya gini, saya kerja di Binus ya, berarti saya membawa Binus loh kemanapun saya pergi. Di luar Binus pun saya membawa Binus. Kenapa? Kalau misalnya saya melakukan kejahatan, ya, biasanya
Akhirnya keluarlah di berita karyawan BINUS melakukan kejahatan gara-gara siapa? Gara-gara saya, misalnya gitu ya. Jadi NDA ini sangat penting. Ketika kalian masuk ke sebuah perusahaan, kalian tuh harus menjaga sikap kalian di dalam ataupun di luar. Makanya ada banyak case, contohnya gini, misalnya perusahaan tuh nggak mau kalau kalian bekerja di suatu tempat, biasanya nggak mau. Kecuali kalian freelance, beda lagi gitu ya. Tapi kalau kalian di perusahaan A, karyawan tetap. Di perusahaan B, menjadi karyawan tetap juga gitu. Karena kalau orang spesial, biasanya tetap nggak mau. Karena ketika ada dispute, itu akan susah solvingnya secara legal. Ya legalnya biasanya nggak mau, karena dia akan masalah kita itu bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga ketika di luar perusahaan kita akan dibawa-bawa tuh nama perusahaannya, kayak gitu ya. Reference to organization security policy-nya, ya kita masihin policy apa aja yang ada ketika dia masuk, dia harus ngapain aja, kita brief, kita induksi dia, ya kan, di awal, ya kan. Acknowledgement that employee has review, agree to abide by the policy. Jadi dia abide apa? Kok jadi lupa ya? Abide tuh patuh, susah bener ya, mematuhi semua policy yang kita buat, nggak dia langgar kayak gitu ya. Nah, ketika dia masuk kerja, tadi kan ketika mau masuk, ketika kita mau hiring, ketika dia masuk kerja, kita apa yang kita lihat sih gitu ya, udah pasti employer, kontraktor ataupun third party user aware of information security threat, apa aja yang harus dia threat, apa aja sih yang kira-kira akan masuk. Biasanya setiap perusahaan tuh udah ada serangan komunnya, biasanya udah kelihatan gitu ya. Concern and the responsibility and liabilities with regard to information security ya. Jadi dia juga ngerti gitu responsibility-nya dia apa dan liabilities-nya kalau sampai dia ngapa-ngapain dampaknya itu apa gitu ya. Terus are required to support the organization security policy in their work ya. Jadi pastikan dia juga tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya atau reduce the risk of human error dengan mengikuti policy-policy yang sudah dilakukan perusahaan. Karena perusahaan membuat policy pasti pernah ada case sehingga dia membuat policy ya. Two essential element of personal security during employee, apa yang sih yang paling esensial ya? Comprehensive security policy document, ongoing awareness and training program. Ini tadi bisnis kita sudah bilang ya, kita akan berikan awareness terus, mau kalian mau berupa flyer, mau berupa poster ya, apapun itu yang bisa dipakai untuk meningkatkan awareness mereka. Security principle-nya least privilege, separation of duties, limit reliance on key employer ya. Jadi membatasi hak aksesnya mereka lah ya, nggak semua dikasih kayak gitu ya. Jadi kita ngasih itu bertahap gitu ya. Mulai yang dikasih dari non critical application dulu misalnya ya. Terus nanti ternyata dia orangnya udah oke nih secara infrastruktur, mulai dikasih yang paling besar lagi. Mulai dikasih mungkin tapi ada waktunya. Enggak langsung pertama kali masuk semua dapat, enggak ya. Makanya kalau banyak orang kalau saya ngomong ke anak-anak zaman now, Pak, kalau saya mau pengen belajar cepat di mana? Startup. Kenapa? Karena kalau startup tuh kalian megang semua, tanda kutip. Ya. Kalian networknya iya, servernya iya, gitu ya, ngurusin security-nya iya, itu startup. Ya. Tapi kalau kalian udah masuk yang startup yang udah besar, udah masuk yang perusahaan enterprise, biasanya privilege-nya udah less. Sudah mulai dikotak-kotakin. Ya. Kenapa? Karena resiko dia semakin besar. Dia sudah mulai mengkotak privilege. Jadi kalian kalau kalian mau belajar overall, perusahaan kecil yang baru jalan, itu kalian belajar setup. Mau dari server, network, itu belajar. Biasanya. Tapi kalau udah ngomongin perusahaan besar, biasanya kalian udah terkotak ya. Masuk security yang ngomongin security doang. Belum tentu kalian punya akses ke servernya, kalau nggak dikasih, kalaupun dikasih temporary access, biasanya nggak dikasih full gitu ya, untuk pen tester misalnya. Kayak gitu ya. Termination employee ketika dia keluar, apa yang dimastikan? Ensure employee contractor third party user exit organization change employee in order manner. Jangan arti the return on all equipment and removal of access right and complete. Ya begitu dia keluar, kita harus putusin semua aksesnya ke dalam perusahaan kita. Tidak boleh ada yang tersisa. Ke dalam aplikasi kita close, dia nggak bisa buka apa-apa lagi gitu ya. Dan biasanya kita di sini memanfaatkan kayak LDAP ya, tempat di mana kalau kita semua sign on-nya menggunakan LDAP. Contohnya kalian misalnya punya email BINUS ACID, BINUS ACID-nya saya disable, ya udah kalian nggak bisa masuk ke BINUS, nggak bisa masuk ke LMS, nggak bisa masuk ke email, nggak bisa, itu one account untuk semua aplikasi. Jadi enak pentennya biasanya. Jadi di sini critical access ngapain sih? Remove name, the unauthorized access list. Kalau dia ada akses kemana, kita langsung remove, kita disable user-usernya, ya. Remove personal access code kalau ada, ya. Change physical log. Dan ini kalau kalian menguasai, kenapa akhirnya kartu masuk ke ruang server itu biasa dibedakan sama kartu employee kadang-kadang ya ini, karena
Kalau kita pengen bedakan ya, nggak semua orang punya kartu employee bisa masuk ke data center misalnya kayak gitu ya. Recover all asset, ya, including employee ID, yang ini biasanya kita RFID masuk ke ruangan pakai ID gitu ya. Kalau ada USB kita ambil, jangan pastikan tidak ada dokumen keluar karena bagaimana namanya dokumen, namanya file itu adalah aset ya. Terus notify by memo or email ke appropriate department. Jadi dari kita biasanya ketika ada yang resign, dia akan ada kirim ke saya. Ini ada karyawan resign-nya per tanggal berapa, di timnya siapa, ya atasannya siapa. Itu biasanya ada. Ya. Jadi kita udah tahu tuh per tanggal itu kita harus matiin apa aja, ya, aksesnya apa aja, dan dia harus return semua asetnya ke kita. Kalau enggak dia kalau enggak dia akan dicari ya, gitu ya. Email and internet use policy. Nah, dalam perusahaan tentu saja challenge-nya kita sebagai orang infra adalah bagaimana kita monitor penggunaan email ya. Banyak sekali, bukan hanya email dan internet basically ya. Banyak orang masuk perusahaan emailnya dipakai buat yang enggak ada aja ya, dipakai buat registrasi apalah segala macam. Jadi yang enggak ada hubungan sama pekerjaan, ada. Bahkan kalau itu email masih oke lah ya, email nggak terlalu berat lah. Tapi begitu ngomong internet ya, ini common banget nih dulu ya. Dulu pada waktu saya di BINUS pertama kali masuk, terus tiba-tiba ada lagi tren ya. Nah, lagi tren ada saham, itu lama banget tuh, tahun berapa saya lupa ya. Tren terhadap saham, pada main saham semua tuh, jam kerja main saham ya. Akhirnya bos kesel bilang, tolong itu di blocking saham supaya nggak bisa main saham lagi di dalam menggunakan di lingkungan kerja. Kayaknya ngomongnya enak ya, tolong di blocking saham. Gimana kita orang IT tahu saham mana sih atau link atau IP berapa sih yang dipakai sama si orang-orang ini? Nah, itu mulai sulit ya teman-teman. Zaman dulu tuh nggak kayak firewall. Kalau kalian zaman sekarang pakai firewall yang sekarang, dia bisa di blocking sampai ke layer 7. Layer 7 itu apa? Dia bisa ngelihat aplikasi yang lagi running apa di background. Yang lagi lewat traffic kita aplikasinya apa? Kelihatan layer 7. Zaman dulu tuh firewall-nya nggak sampai layer 7. Jadi ketika disuruh blocking, susahnya sangat mati. Akhirnya kita ngelokin dalam satu, nyariin IP-nya. Oh, dapet nih IP-nya gitu. Kita blok IP-nya. Gitu. Itu firewall zaman dulu tuh bloknya IP. Bukan aplikasinya apa gitu. Beda loh gitu ya. Nah, ini akhirnya kita harus sekarang menjadi concern. Makanya kenapa firewall zaman sekarang tuh menjadi smart firewall atau advanced firewall gitu ya. Karena kita bilang dia tahu gitu. Oh, kompleksitas perusahaan tuh sekarang semakin kompleks. Bukan hanya ngomongin attack, tapi dia juga harus memprotek organisasinya ya. Penggunaan internetnya harus protect ya. Working time consumed in non-related activity. Ya ini ya. Kalau di dulu perusahaan saya gampang. Di perusahaan tuh pokoknya Instagram, Facebook saya blok. Ya. Nanti jam makan siang, jam 12 sampai jam 1, karena jam istirahat boleh. Habis itu dibuka lagi jam 7 malam. Ya. Di luar jam kerja baru dibuka lagi ya. Nah, kalau di BINUS susah ya. Kalian mahasiswa nggak boleh buka Instagram. Mas kayak wifi BINUS nggak bisa buka Instagram. Kayaknya nggak deh ya gitu ya. Nggak banget gitu ya. Bahkan Instagram itu dipakai buat pengajaran gitu. Apalagi kalau masuk ke marketing, kalau masuk ke desain art gitu. Instagram itu dipakai buat pengajaran loh gitu ya. Buat sharing foto, buat ngeliatin foto-foto bagus. Ya kan sharingnya di sosial media ya. Si dosen-dosen itu bahkan dosen membuat sebuah grup itu menggunakan sosial media gitu ya. Akhirnya susah buat kita mendefine. Jadi sosial media ini relatif kerjaan atau enggak? Ya itu kan conflict of interest jadinya buat. Nah, itu di education tuh kompleks gitu ya. Tapi mungkin kalau kita mau banking gampang kan? Banking itu harusnya hanya pakai aplikasi banking dan aplikasi lain yang mungkin dipakai kalau buat transaksi. Di luar itu harusnya enggak. Gampang jagainnya biasanya ya. Nah, kalau kita masuk ke perusahaan kayak kita, education, itu mulai kompleksitasnya makin kompleks ya. Computer communication resource may be consumed, compromising the mission that the IT resource are designed to support. Ya, kadang-kadang kita menggunakan, saya dulu ada satu staff, ya, iseng, dia main Bitcoin, ya, diinstal lah Bitcoin di komputer dia, ya, dia bilang, dia pikir kan komputernya nggak dipakai ya, malam-malam. Jalanin Bitcoin, setiap selesai kerja belum pulang, jalanin lah ya. CPU-nya kan konsum 100% kan. Panas lah terus ya, tuh CPU ya. Karena kan Bitcoin kan crawling terus ya, dan CPU-nya makanya selalu maksimum. Ya. Lama-lama rusak tuh PC ya. Kita cek and recheck, ternyata dia jalankan itu. Gitu ya. Kok aneh ya, kenapa nih cepet banget gitu. Harusnya tuh dia nggak jarang lah gitu. Ada apa gitu. Kita cek kok ada aplikasi, waktu kita perbaiking, ada hal yang kita nggak common nih. Ternyata dia bermain Bitcoin gitu ya. Atau bahkan ada yang dia nginstal sampai di server gitu ya. Ini server kok pakai 100%, kenapa ya? Saya cek loh, kok ada Bitcoin nih. Akhirnya dia ngaku gitu ya.
Saya install Bitcoin Pak di sana. Kenapa loh? Ngapain? Saya pikir kalau nggak dipakai saya pakai Pak buat Bitcoin. Tapi kan itu nggak related sama kerjaan loh, gitu ya. Boleh nggak main? Boleh. Tapi beli aset sendiri, jangan pakai aset perusahaan karena itu nggak boleh, konflik of interest ya. Nggak boleh. Sama halnya dulu teman saya kerja di sebuah bank. Di situ dia bilang apa? Dia nggak boleh memiliki sebuah account, nggak boleh memiliki sebuah kartu kredit yang dimiliki sama bank itu. Kenapa? Karena konflik of interest takutnya gitu ya. Terus risk of importing malware. Saya nggak tahu di BCA seperti apa. Waktu itu teman saya di bank apa ya? Citibank kalau nggak salah ya. Jadi rekening Citibank dia, kartu kredit Citibank dia harus ditutup. Pada waktu dia masuk ke Citibank dia harus tutup ya. Karena Citibank bilang apa? Karena kalau kita punya rekening di situ, kita menjadi konflik of interest. Kenapa? Karena bisa aja kita tergiur untuk melakukan update data di rekening kita. Possible banget tuh, gitu ya. Makanya dia harus tutup, nggak boleh, gitu ya. Karena dia orang yang bukan orang level bawah, tapi orang IT-nya udah level atas, gitu ya. Saya nggak tahu kalau level staff mungkin masih diperbolehkan karena nggak ada akses mungkin, tapi karena dia levelnya di atas dan dia megang infrastruktur IT-nya, makanya dia disuruh tutup, tidak boleh, gitu ya. Jadi itu menghindari konflik of interest karena dia punya akses terhadap database, ya kan? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rekening dia ditutup. Dan semua keluarganya dia tidak boleh punya rekening di dalam kantor yang sama, di dalam bank itu waktu itu ya, kayak gitu ya. Possibility of harm, harassment inappropriate online product ya, ini salah satunya kayak tadi sama ya, kita harus menghindari gimana caranya supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu. Oke, suggest policy-nya, mulai dari business use case only, ngomongin policy scope-nya apa, ownership-nya, tiap unit, tiap departemen pasti berbeda. Terus kita ngomong privacy-nya, apa yang harus dijaga, ya kan? Data mana yang penting, data mana yang nggak penting. Dari situ kita bikin standard of conduct-nya, ya. Terus setiap personal use-nya, kalau ketika kita mau pakai buat orang apa ya, kita nggak biasanya aset perusahaan itu pasti akhirnya ada aja dipakai buat kepentingan apa. Ya, kalau sampai ada kepentingan buat personal use, misalnya kalian dikasih USB eksternal buat backup, ya. Tapi buat satu unit, gitu. Nah itu harus dimonitor juga kan penggunaannya kan. Bentar, kering, ngomong terus. Unlawful activity prohibited, kita lihat yang hal-hal yang tidak boleh. Ada beberapa unit di perusahaan saya yang lama bahkan tidak boleh pakai internet sama sekali karena harusnya tidak ada aktivitas ke sana gitu ya. Terus security policy-nya apa saja? Company policy sampai company right, kalau kita ada haki ya, hak cipta dan lain-lain gitu, dan kalau sampai ada yang melanggar dari semua itu kita diakhiri dengan disciplinary action tentu saja, dan nggak menutup kemungkinan sampai kita keluarkan ya. Itu possible banget ya. Di setiap perusahaan dulu saya pernah ada orang ini mengupdate data sesuatu yang seharusnya dia tidak mengupdate gitu ya, karena untuk kepentingan dia pribadi ya bersama temannya, dan dia memang lakukan situ. Dia bilang karena ketika kalian punya hak akses, ketika jabatan kalian semakin tinggi, maka kewajiban kalian juga semakin tinggi, teman-teman ya. Ketika hak dan kewajiban itu selalu berimbang, gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Suggest policy? Ada, nggak ada? Daripada saya tadi ngomong terus, gitu ya. Security incident response, ketika ada problem, apa yang mesti kita lakukan, gitu ya. Tentu saja baliknya paling aman adalah prosedur ya. Prosedur need to reflect possible consequence. Ya, jadi setiap prosedur itu setiap ada masalah kita harus ngapain. Biasanya kita bikin namanya business continuity plan sama disaster recovery plan. Ketika ada problem, siapa yang harus dikontak, mau kemana, ngapain, itu harus terjadi gitu ya. Benefit dari punya incident response itu apa sih? Ya, ketika ada masalah kita bisa dengan cepat ya, quick recovery ya. Use information gain during incident handling ya. Ketika ada masalah harus ngapain? Ya kan? Orang-orangnya kalau sudah terbiasa kan, seperti saya bilang tadi, kita harus drilling, matiin listriknya. Ketika mati listrik, orang harus cek apa yang harus dimonitoring, apa yang harus dilihat. Ketika ini nggak achieve, kita harus ngapain gitu ya. Dealing property with legal issue, this may rise, ini kayaknya kepotong ya. Coba saya cek dulu. During apa nih? During incident. Nah, gini. Oke. Dealing property with legal issue may rise during incident. Kenapa? Karena contoh
kita ada serangan, ya, ada serangan yang dilakukan ternyata sama anak buah kita sendiri, ya. Dia merasa nggak puas, dia pengen udah mau keluar gitu, sebelum keluar dia bikin masalah, possible banget, ya, possible banget. Karena kita nggak pernah tahu kita nggak pernah tahu hatinya orang gitu. Dan ketika ada masalah, orangnya akhirnya kenapa? Bermasalah dengan legal, ya. Ya itu udah nasib yang kita, makanya kita selalu bilang, ingat setiap tindakan kita selalu ada konsekuensinya loh gitu ya. Dan kita tuh nggak bisa hidup nyaman dengan tanpa memikir konsekuensinya itu. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, mau kalian emosi, mau kalian marah, think gitu ya. Jangan kebakar emosi, kebakar marahnya. Nah biasanya orang tuh udah kebakar emosi marah, melakukan hal bodoh. Nah itu yang kalian harus hindari gitu ya. Karena ingat konsekuensinya setelah itu gitu ya. Security incident-nya, an action that threat of one or more of classic security service of CIA, confidentiality, integrity, availability, accountability, authenticity, and reliability in a system. Jadi apapun itu ya, si AHE tambah accountability, tambah authentication, tambah reliability ya. Terus unauthorized access to the system, bisa aja kan kertas kayak tadi, cookies-nya kecuri, ya, ada hole sisi aplikasi. Ya. Di sini ketika ada, terus kita mau ngapain gitu ya? Nanti kita di sini ada passing information on the person that not authorized to see it, ya. Attempting to circumvent the access mechanism using another person password and user ID ya. Terus di sini ada unauthorized modification of information. Ketika dia masuk di sini, udah bisa masuk, dia rubah-rubah datanya ya, sehingga ada yang korup lah ya, ada yang dimodify informasinya sama orang yang tidak seharusnya ya. Dan soal ini sebutnya dengan security incident ya. Dan ini adalah hal yang saya nggak bilang common, tapi ada case, ada sesekali ada yang kena, mahasiswa BINUS ada yang kena sesekali, bahkan dia sampai request ke kita untuk melakukan dia jadi satu semester itu dia melakukan protes nilai ke semua mata kuliah, ya kan kita bilang protes nilai itu kalau misalnya benar dia ada dosen yang salah, nilainya dikoreksi. Tapi kalau ternyata dosennya benar, maka nilainya dikurangin 20% gitu ya. Kenapa? Karena proses protes nilai itu kita harus narik dokumen lagi, dosennya harus ngecek lagi. Jadi ada konsekuensi di situ. Ada waktu yang dibuang sama dari operasional dan dari dosen untuk mencek ulang gitu ya. Dan kalau ternyata dan dulu itu waktu nggak ada konsekuensinya dimainin. Protes nilai lah gitu, akhirnya keluarlah ya kan policy. Kenapa? Karena ada mahasiswa yang iseng, ya. Makanya sekarang dikeluarin polisi. Kalau lu iseng, ya, dan lu protes bukan karena bener merasa ada yang kurang dari dosennya, tapi karena iseng, kurangin 20% nilainya. Itulah penyebabnya kenapa protes nilai itu dikurangin 20% kalau sampai mahasiswanya salah, ya kan? Jadi si mahasiswa ini tiba-tiba melakukan protes nilai. Semua mata kuliahnya dia protes nilai dalam satu semester itu. Akhirnya mahasiswa itu datang ke layanan dan dia bilang, boleh nggak tolong dianulir? Ya, jawabannya apa? Nggak boleh. Ya. Check and recheck, ternyata dia ada sharing password ke temennya, ya, dan kita nggak bisa lagi ya, temennya mau iseng kayak mau udah responsibility-nya dia. Kenapa dia sharing password ke temennya? Ya, temennya iseng udah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita yang sharing password, ya kan? Ini part dari yang kita harus hati-hati, dan itu part dari security incident gitu. Kita sharing password ke teman, ya, ingat temen itu iseng, ya, tapi temennya waktu iseng nggak mikir konsekuensinya, ya kan? Habis itu kalian mau ngapain? Musuhan, nggak tahu dah ya musuhan atau nggak, saya nggak tahu lagi itu setelah itu. Oke, detecting incident. Nah ini ya, detecting incident tuh paling gampang adalah kita memberikan sebuah appliance yang ada intrusion detection systemnya IDS, di mana biasanya kalau ada IDS biasanya udah ada IPS. Jadi dia detection sistemnya di IDS, nanti pencegatannya di IPS ya, intrusion prevention system ya. Jadi ini kedetek nih ada yang mau coba ngetek, jadi zaman dia trafficnya diputus, misalnya itu IPS yang memutus ya. Jadi biasanya firewall zaman sekarang itu sudah ada IDS, sudah ada IPS-nya, bukan lagi hanya firewall dulu yang hanya blocking traffic, udah beda ya. Jadi dia biasanya kalau ngomong deteksinya itu kita ngomongnya automated tools ya, nggak lagi manual, baca coding misalnya, nggak ya, tapi udah membeli sebuah alat. Karena kita bilang traffic zaman now itu udah sangat-sangat kompleks, udah nggak bisa lagi cuman manual logging, udah susah ya. Nah itu nanti dari IDS, nanti dia akan masuk ke ini yang IPS nih, Intrusion Prevention System ya, IPS yang melakukan blocking, IDS men-scanning, IPS melakukan blocking. Terus di sini ada triage function.
triage function itu adalah ensure all information destined for the incident handling service is channeled through a single focal point. Jadi setiap ada problem itu dia tahu harus ngapain loh semuanya gitu. Karena jangan sampai ketika ada problem bingung mau ngapain gitu ya. Commonly achieved by advertising the triage function as the single point of contact for the whole incident handling service. Biasanya kita ngomongnya ada tim ya, ada tim yang menghandle ketika ada problem A, siapa dulu yang dikontak, ini nggak solve sekian menit, siapa yang diinfokan, ini nggak solve sekian jam, siapa yang diinfokan, jadi naik gitu ya, severity-nya tuh naik gitu ya. Kalau kalian bikin tiket ke misalnya ke beberapa pemilik hardware gitu, apa misalnya siapa nih, Dell, HP misalnya gitu, atau IBM udah nggak ada ya sekarang, Lenovo banyak kan, atau kita pakai softwarenya Microsoft misalnya, atau kita pakai softwarenya si Oracle misalnya gitu ya, di cloud-nya mereka, atau kita pakai service-nya si Google misalnya gitu ya. Dan ketika ada problem mereka biasanya base severity gitu ya. Jadi jelas gitu. Severity 1 tuh ngapain, severity 2 ngapain, 3 ngapain, 4 ngapain, atau ada yang pakai ABC ya, tergantung ya. Masing-masing punya kriteria masing-masing sendiri. Jadi jelas gitu. Begitu sifatnya adalah downtime, stopper, aplikasinya tidak bisa jalan dan itu mengganggu operasional, biasanya kita langsung naik severity yang paling tinggi. Ya, di mana di situ adalah kita harus kerja 24/7. Ya, jadi kita harus kerja 24/7. Kenapa? Karena ini downtime. Karena ini harus ada perbaikan yang harus segera nyala. Ya. Pernah nggak Binus gitu? Pernah. Saya pernah 3 hari di kantor nggak pulang ya gara-gara hal seperti itu, hardware problem. Kita raise issue. Waktu itu brandnya masih C3 huruf ya. Sekarang udah nggak jualan hardware dia. Saya 3 hari di situ nggak tidur. Saya harus perbaikin segera. Karena ini ini critical issue loh. Ini problem terhadap operasional gitu ya. Sampai akhirnya di remote sampai si orang expertnya dari luar Indonesia. Dia harus remote karena ini problemnya udah nggak bisa di-handling lagi sama lokal orang technical expert di Indonesia. Gitu, itu pernah juga gitu ya. Respon incoming information dengan apa? Requesting additional information ya. Jadi ada jelas tuh informasinya apa aja. Biasa first layer biasanya knowledge-nya terbatas, naik ke second layer, nambah lagi pengetahuannya, tapi masih ada limit lagi, naik sampai yang paling final ya, kalau udah paling tinggi ya udah susah. Ya. Jadi kayak tadi kan saya bilang pertama ya lokal support dulu, vendornya mungkin nggak bisa naik ke prinsipalnya, ya kan? Prinsipalnya skillnya naik di lokal Indonesia nggak ada yang bisa handle ya, akhirnya naik ke luar Indonesia kayak gitu ya. Notifying the various part, enterprise or constituency about the vulnerability or share information about how to fix and mitigate the vulnerability ya. Bagaimana kita bukan hanya informasi tapi udah cari tahu, udah tak ketemu, mau mitigasi dah fixnya gimana. Identify the incident as either new or part of an ongoing incident and pass their information on the incident handling response function. Incident handling response function ini adalah unit yang bertanggung jawab biasanya untuk mencari solusi atau biasanya untuk memutuskan. Jadi jangan sampai gara-gara ada insiden tidak ada orang yang berani memutuskan kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ini detailnya sama dari penyebabnya, ngambil detailnya, describe actionnya mesti ngapain, identify typicalnya ya, terus manajemennya personal ngambil critical decision ya, harus ada yang mengambil critical decision ketika ada problem, jangan sampai nggak ada. Jadi kalau sampai kita nggak bisa, kita harus raise issue dan orang yang punya kebijakan atau orang yang punya power untuk mengambil keputusan udah harus available, jangan sampai enggak gitu ya. Terus identify the circumstances, setiap keputusan pasti akan ada dampaknya dan kita harus sudah siap mesti ngapain ya. Jadi kalau kita gambarin flow-nya ya sama, setiap ada problem ya, setiap ada problem dia di sini ada triage, si orang triage function-nya dia mengumpulkan informasi, dia mengumpulkan vulnerability report ya. Kemudian report ini dikumpul dan akhirnya dianalyze, dikoordinasikan bersama, mengeluarkan sebuah informasi yang lengkap, terus kita koordinasi untuk melakukan perbaikan dan akhirnya keluarlah sebuah resolution. Nah, biasanya triage ini orang-orang ini adalah orang-orang yang makanya sebutnya triage ya. Kita harus bikin tim yang memang bekerja sebagai respon tim ketika ada insiden ya. Biasanya kalau kita ngomong paling gampang deh, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu di sebuah gedung seharusnya setiap unit departemen itu punya orang yang memang menjadi PIC ketika ada masalah. Ketika ada alarm kebakaran itu orang-orang ini adalah yang ayo keluar gedung, lewat sini, dia yang membantu, dia yang mengasis, dia yang memotori untuk dia bisa keluar dengan tepat, dan dia yang terakhir keluar dari gedung biasanya ya. Itu orang-orang yang masuk ke dalam si triage-nya tadi gitu ya.
Dokumentasi insiden itu penting. Kenapa? Karena dengan ada dokumentasi itu kita bisa ngelihat history, kita bisa ngelihat improvementnya kita apa. Dan balik lagi ke ISO 27001 ataupun 002, kita ada improvement yang kita lakukan day to day, year to year, month to month. Kita bisa lihat, oke, kalau ketika ada sebuah problem terus repeat dan kita sudah coba fix tapi terjadi lagi, kita harus cari tahu jangan-jangan ada root cause lain di luar itu. Gitu ya. Karena kalau kita nggak ada dokumentasi, sering banget kita problem hadapin, taunya kita loopingnya di situ terus, gitu ya. Dan ini penting buat improvement, ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Nggak ada. Saya mau show kayak gimana sih dari checkpoint dulu deh. Di luar sana itu attack dalam serangan di dalam sebuah cyber security di around the world itu seperti apa sih? Nah, ini checkpoint ini salah satu firewall ya. Nah, ini saya nggak tahu di kalian lag nggak ya, tapi kalian bisa cek ke sini. Inilah serangan yang terjadi every second ya. Dari mana ke mana, ini data ini diambil, ini kebetulan checkpointnya salah satu brand firewall. Data ini diambil tentu saja dari mereka-mereka yang menggunakan firewall mereka ya. Ada attacking dari mana ke mana gitu ya, dan nggak semua biasanya kelihatan gitu ya. Dan di sini kemudian di brandnya mereka ini kita kelihatan ya, top target countries-nya siapa aja gitu ya, highest rate of attack per organization area, dan salah satunya kita ada di sini ya. Indonesia di sini salah satunya. Dan ini adalah contoh dari salah satu brand. Nah, kita coba cek brand yang lain ya. Serangan paling banyaknya apa sih gitu ya? Ini rata-rata sih kalau nggak salah paling banyak DOS ya. DOS, NTP attack. Ini salah satu brand lagi. Ya, ini bukan jualan teman-teman, cuma demo ya, tidak ada maksud jualan. Nah, ini salah satu, inilah yang terjadi gitu ya. Inilah serangan yang terjadi setiap hari ya teman. Jadi yang arti ya, this is a real war lah gitu ya. This is a real war. Inilah perang sesungguhnya yang terjadi saat ini, dan ini terjadi terus gitu, dan ini nggak akan pernah berhenti. Terutama kalau sebuah negara ada mau meng-launching sebuah research, wah itu serangan ke negara itu pasti tinggi sekali. Ada research yang kayaknya berdampak gitu. Saya kira juga zaman COVID kemarin-kemarin tuh ya, semua negara kan meresearch untuk bisa menghasilkan sebuah vaksin ya. Itu saya kira negara-negara maju diserang sama negara-negara lain cukup signifikan ya, karena data itu mau dicuri pasti. Ya. Oke, saya akan attendance dulu sambil saya ngisi attendance. Ini semua hadir 32 orang. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan atau pada tidur kah? Nggak ada suara sama sekali nih. Dari saya sih nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Amanku. Aman ya? Aman. Oke, saya attendance sebentar ya. Oke, ini 32 orang hadir semua. Sebentar ya. Oke. Oke, saya udah attendance. Kalau nggak ada pertanyaan dari saya sih sudah selesai teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan monggo. Ini dari sini juga kelihatan kalau dilihat. Ini saya pause bentar ya. Nah, kebanyakan di sini kelihatan ya. Dia DOS attack. Kelihatan nggak nih? Kalau saya zooming dulu. Rata-rata dia kebanyakan DOS ya. DOS, overflow ya. Dan kalau saya cek-cek lagi kebanyakan ternyata yang paling banyak melakukan attack siapa sih? Nah, negara maju lah salah satunya ya. Yang paling sering. Kebetulan nih alatnya mungkin FortiGate itu US brand ya, tapi kalau kita nggak punya banyak data dari China biasanya, tapi mungkin kalau kita pakai brand yang China punya mungkin akan dapat banyak dari China mungkin ya. Tapi balik lagi ini tergantung brandnya apa, karena dia kan berdasarkan data ya dari para penggunanya ya, serangan ada dari mana. Bahkan kalau kita lihat di sini aja banyak serangannya tuh ya ke negara yang masing-masing gitu ya, karena
dia akan ada banyak dan kalaupun kelihatan desain dari luar biasanya itu udah proxy ya. Dia akan muterin serangannya seakan-akan dari luar gitu ya, tapi belum tentu itu serangan dari luar kayak gitu. Oke. Atau kalau yang mau netral itu satu lagi ada Digimod. Ini netral, tapi ini kebanyakan dia ngomongin DOS ya. Kebanyakan DOS. Nah, DOS ini netral, ini dia fokusnya cuma on DOS ya. Ini lebih kelihatan negara mana yang sedang banyak di DOS atau sedang banyak di attack gitu ya. Kalau DOS kan biasanya lebih kepada pengen flooding ya, pengen menjatuhkan sebuah website ya. Nah, kalau kita ngomongin zaman waktu lagi Malaysia sama Indonesia ribut gara-gara batik, mungkin ini kelihatan DOS-nya. Banyak attack dari Indonesia ke Malaysia teman sebelahnya. Nah, ini DOS. Ya kayak gini, ini biasanya sih, ini Brasil kayaknya sedang paling banyak di attack harusnya nih. Coba klik Brasilnya. Nah ya. Atau ini Brasil nge-attack coba ya. Ya ini dari Brasil dia nyerang ke Hong Kong ya. Atau dia nyerang ke US ya. Nah, ini contoh lah ya, contoh attack. Ya kurang lebih dia bahkan nih throttling bandwidth-nya gede ya. Ini kalau benerannya gede, ini bandwidth-nya makan gede ya. Bandwidth-nya makan gede. Ini bisa jadi kadang-kadang orang yang atau server-server yang dipakai sini adalah server-server hasil retasan punya orang. Belum tentu negaranya sendiri, cuma ada banyak misalnya aplikasi orang di sini yang server-servernya itu kena retas nggak sadar gitu ya, dan akhirnya dipakai bersama-sama untuk melakukan DOS. Ya, itu common banget tuh. Ya. Oke, saya kira itu aja sih teman-teman. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sih sudah selesai ya teman-teman. Thank you untuk waktunya. Ini juga pas 231. Nanti saya publish hari ini buat yang self learning ya. Pertanyaannya seperti biasa di Teams. Monggo dijawab waktunya seminggu. Thank you teman-teman untuk waktunya. Kalau ada pertanyaan monggo ya, saya tunggu. Thank you semua. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.